Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dalam tutorial pembelajaran kedua untuk kelas 12 Bahasa Indonesia, yaitu menikmati novel sejarah. Sering diungkapkan menikmati teks cerita sejarah, karena novel adalah sebuah cerita. Ini merupakan pertemuan ke-1 anak-anakku sekalian dalam konteks pembelajaran virtual, mode dalam jaringan. Tentunya tetap semangat belajar, dan untuk pembelajaran menikmati novel sejarah tidak untuk menciptakan Anda sebagai novelis, tapi untuk bisa mengapresiasi apa yang terkandung dalam novel, karena novel merupakan cermin dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Menikmati novel sejarah itu dibagi dalam 4 pertemuan ya. Nanti jangan lupa setiap pertemuan akan diakhiri dengan tugas, dan jangan lupa pula di like, komen, subscribe ya. Subscribe oke ya. Like, komen, subscribe. Oke di sana. Mengacu kepada buku teks pembelajaran dan silabus bahwa proses pembelajaran tahap 2 yang di dalamnya terdapat materi, ya pertama adalah pemahaman teks cerita sejarah itu sendiri apa begitu. Karena pada umumnya kita membaca novel sejarah itu agak jarang. Itu informasi umum, kemudian dikaitkan dengan tutorial 1, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Jadi di dalam teks cerita sejarah atau bukan sejarah tentunya ada unsur pembangun. Nanti akan dibahas lebih luas. Kemudian tutorial kedua nanti akan membahas nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dan yang ketiga, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Kemudian tutorial yang keempat, penyusunan teks cerita sejarah. Tentunya tidak ada yang sulit, kita akan belajar tahap demi tahap. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ada dalam silabus dan direncanakan keberhasilan untuk Anda, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi. Tentu mengidentifikasi informasi itu akan membuka atau akan menemukan berbagai hal, tetapi tahap demi tahap. Yang pertama tentunya informasi yang berkaitan dengan isi, ya, isi bahwa sebuah novel sejarah mengandung unsur intrinsik, itu adalah isi informasi. Jadi siapa tokohnya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, bagaimana cerita itu berlangsung, ada amanat apa di dalamnya. Wah, pokoknya yang menyangkut unsur isi harus dibahas tuntas. Lalu menjelaskan struktur teks. Walaupun di dalam buku paket bahasa Indonesia hanya berupa penggalan atau kutipan, tapi itu sudah diseleksi bahwa dalam penggalan atau kutipan itu tentunya sudah memasukkan struktur yang lengkap. Mudah-mudahan lengkap. Untuk itu nanti mari kita ikuti bagaimana struktur teks cerita sejarah. Berikutnya adalah menganalisis bagian-bagian teks cerita sejarah. Jadi kalau sudah tahu tahapan strukturnya, mana yang masuk dalam orientasi, mana yang termasuk dalam klimaks misalnya, mana yang termasuk dalam ending nanti terakhir, itu semuanya harus diawali dengan literasi. Dalam konteks ini nanti Bapak akan bantu Anda untuk menyimak atau untuk melihat. Bapak akan membacakan naskah-naskah yang dijadikan bahan tutorial hari ini. Lalu mempresentasikan hasil analisis. Jadi setelah ditemukan apa yang ditemukan itu, nah pada kesempatan ini Bapak akan mencontohkan buat kalian semuanya. Maka perhatikan baik-baik sehingga apa yang Anda tangkap nanti bisa dipraktekkan dalam konteks belajar mandiri atau belajar kelompok di rumah.
Anak-anakku sekalian, novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan banyak ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Jadi novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya, ya. Tentu dengan demikian menanamkan akar peradaban bangsanya. Seorang sastrawan seringkali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya, bermaksud untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupannya, seperti emosinya bagaimana, kemudian kepribadiannya bagaimana, tragedi yang menimpanya saat itu seperti apa, kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya atau pandangan ekonominya atau pandangan sosial budayanya. Maka untuk itu sebenarnya Anda harus berliterasi sejak sekarang. Carilah novel sejarah yang merupakan novel asli, bukan penggalan. Mungkin pernah mendengar novel yang berjudul Roro Mendut, ada versi Mangun Wijaya, juga ada versi Ayub Rosidi. Kemudian novel Bumi Manusia, Jejak Langit, Anak Segala Bangsa, dan Rumah Kaca, Arus Balik, dan Mangir itu karya Pramudia Anantatur. Minimal satu lah gitu. Ada yang pernah dibaca atau dicari. Kemudian juga Ku Antar ke Gerbang, itu karya Ramadan KH. Itu yang mengisahkan Bapak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dengan istrinya Inggit Ganarsi. Nanti akan dijadikan tutorial pembelajaran hari ini. Lalu juga ada novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit, karya S.H. Mintarja. Sebenarnya itu tok sejarah ya, yang memang diungkap ulang dalam pelajaran sejarah itu sendiri, lintas materi ya, pelajaran sejarah. Tapi juga ada peristiwa Trisakti misalnya, kemudian sejarah Piala Thomas Cup, sejarah Hari Buruh ya yang suka diperingati, kemudian sejarah Piala Dunia. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut memiliki nilai sejarah sehingga didokumentasikan dan diceritakan secara berulang-ulang. Nah, peristiwa tersebut dapat ditelusuri kapan waktu terjadinya, siapa orang yang terlibat, tempat terjadinya, dan proses terjadinya. Itu yang akan mengungkapkan unsur isi di dalam novel. Tentunya secara singkat Anda akan menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Ini pembelajaran berkelanjutan ya, dari SMP mungkin kelas 10-11. Sehingga ketika kita menikmati novel sejarah, bahasanya menikmati ya, itu ada unsur rekreatif, hiburan, ada unsur juga edukatif, pengetahuan bagi kita ya. Ada juga inspiratif karena tokohnya bisa menjadikan teladan, bisa juga patriotik ya, atau instruktif. Jadi kembali, apa novel sejarah itu? Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan bersifat naratif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif ya, karena disajikan dengan hadirnya tokoh dalam bentuk cerita yang saling berinteraksi dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Itu nanti akan melihat dari ciri kebahasaan. Namun jika fakta sejarah disajikan secara simbolis atau verbal, itu novel, bukan novel, mungkin teks tergolong ke dalam teks deskriptif atau eksplanasi. Nah, itu pembelajaran di kelas 11 ya. Nah,
tentu harus bisa membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah, karena buku-buku sejarah itu mengungkap teks-teks sejarah, bukan cerita-cerita sejarah. Maka untuk itu perhatikan ada tabel ya untuk membandingkan antara yang disebut dengan novel sejarah dan teks sejarah. Teks sejarah itu merujuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan novel sejarah dapat saja itu menggambarkan sesuatu yang pernah terjadi, kesemuanya disertakan atau disertai imajinasi pengarang. Jadi ketika karakternya berinteraksi, tokohnya berinteraksi, akan muncul karakter di sana. Dan karakter itu dibangun berdasarkan imajinasi pengarang, termasuk juga latar, termasuk juga setting, ya, setting latar dan alur, semuanya itu dibangun jadi fakta sejarah yang ada disertai dengan deskripsi imajinasi pengarang. Lalu teks sejarah itu sejarawan terikat pada keharusan, ya, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau, artinya ya tidak dapat ditambah, ya. Sedangkan novelis bebas itu bedanya, bebas untuk menciptakan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa dan di mana dalam menggambarkan fakta sejarah. Jadi memang novelis untuk mengungkapkan atau membangun cerita novel sejarah itu harus banyak membaca buku, karena tidak ada atau tidak hadir dalam konteks ketika sejarah itu berlangsung, jarang sekali terjadi. Nah, itu referensi-referensi itu dari berbagai sumber, bisa melalui membaca buku, bisa melalui wawancara, bisa melalui objek langsung untuk melakukan observasi, dan akan digabungkan menjadi fakta-fakta sejarah yang ada, lalu diilustrasikan dengan imajinasi melalui peran para tokohnya. Lalu sejarawan itu sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, pengarang novel pun terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, sama. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwa, tapi tetap disertai imajinasi yang menarik, imajinasi pengarang. Kemudian novel sejarah itu pelaku-pelaku hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, untuk di novel sejarah, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah perpaduan antara fakta sejarah dengan hasil imajinasi. Tapi tentunya tidak keluar dari fakta sejarah yang sebenarnya. Kalau keluar dari fakta sejarah yang sebenarnya berarti novel saja gitu. Tidak ada kata sejarah saja, sebab sejarah adalah menceritakan masa lalu yang telah terjadi. Nah, itu pengantarnya. Kemudian bagaimana mendata informasi yang terdapat dalam novel sejarah? Ya, mau tidak mau, ya suka tidak suka, ya harus dengan melakukan membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Kalau punya uangnya beli, miliki. Kalau tidak punya uang, bisa Anda mencari di perpustakaan atau bisa download file PDF-nya di internet. Tidak ada persoalan untuk pembelajaran di era virtual ini. Kemudian identifikasi isi pokok, ya, atau unsur intrinsik yang ada di dalamnya, ya. Lalu mencatat. Jadi kolaborasi antara tiga keterampilan berbahasa, dari mulai membaca, kemudian mengidentifikasi, itu bisa dengan memahami dan mencatat. Kemudian catatan-catatan itu merupakan kutipan-kutipan yang mendukung bukti bahwa
di dalam isi itu ya ada konteks-konteks kalimat yang mendukung. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, membaca novel termasuk novel sejarah itu dapat dilakukan dengan cepat ya kalau biasa membaca. Kalau tidak biasa membaca novel sejarah mungkin agak lebih harus hati-hati lah, karena menggunakan kadang-kadang juga konteks dialognya, bahasa yang terjadi pada saat sejarah itu berlangsung. Perlu diusahakan agar membaca novel itu selesai dalam satu kurun waktu tertentu, misalnya 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu. Jadi harus selesai lah. Dan mudah-mudahan novel sejarah itu awal sampai akhir, dari mulai orientasi sampai koda, tidak beratus-ratus atau berpuluh-puluh halaman. Mudah-mudahan bisa diperoleh dengan dibantu ya untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting, tampaknya dapat dibuat dalam bentuk yang lebih singkat. Novel sejarah dapat dikategorikan novel ulang tadi karena memang merekonstruksi masa lalu yang sudah terjadi. Mungkin si penulisnya sendiri juga belum lahir ya, jadi rekon ulang ya. Dan rekon ulang sendiri itu sebenarnya terbagi dalam 3 bagian. Satu, ada yang disebut dengan rekon pribadi. Ya, rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian di mana penulisnya terlibat langsung. Ya, penulisnya terlibat langsung. Wah, itu berarti ya dia pelaku sejarah, ya dia senang atau gemar menulis. Itu mungkin agak sulit ya. Kemudian yang kedua, rekon faktual. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, misalnya laporan polisi, itu rekon faktual. Dan yang berikutnya rekon imajinatif. Yang ketiga adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Maka yang membuat cerita itu rinci adalah imajinasi pengarang dihadirkan ya, baik dalam tokohnya maupun dalam latarnya atau dalam hal-hal yang lainnya yang memang keberadaan untuk menghadirkan imajinasi itu sendiri juga harus banyak mencari referensi agar tidak terlalu menyimpang dari teks atau dari fakta sejarahnya. Nah, novel sejarah kembali jadi tergolong ke dalam rekon imajinatif. Ya, artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain, ya, yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya ada kegemaran, ada emosi, dan keluarga. Dihadirkan itu untuk pendidikan ya, edukatif bagi pembaca, karena tentu tokoh yang diceritakan itu memiliki kelebihan atau memiliki keunggulan, memiliki keteladanan. Nah, bagaimana cara menikmati, langkah-langkah menikmati novel sejarah tadi sudah disebutkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus membaca. Satu. Kemudian yang kedua, ingat dan pahami unsur intrinsiknya. Siapa tokohnya? Ya, tokohnya kan ada 3 ya, tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Itu ada 3. Itu harus dikuasai oleh Anda, di mana terjadinya atau latarnya, tempat, baik waktu, kemudian juga latar suasana. Bagaimana urutan alurnya? Tentu sejarah lebih cenderung pada alur maju ya, alur maju. Kemudian pengarang menggunakan sudut pandang orang keberapa. Perhatikan baik-baik ya semuanya. Kalau memungkinkan oleh Anda ditandai bagian-bagian yang mendukung pada unsur-unsur yang Anda temukan. Di sini Bapak akan menyampaikan hal lain
selain unsur intrinsik tadi, tentunya ada juga pengarang menghadirkan gaya bahasa, ya, gaya bahasa untuk membumbuinya, ya. Ada ungkapan, ada peribahasa, ya, ada gaya bahasa. Kemudian juga dengan serta-merta pasti di dalamnya ada nilai yang dapat diperoleh oleh kita sebagai pembaca. Ada nilai, bahkan ada amanat, ya, pesan pengarang untuk pembaca. Bapak gambarkan dalam novel atau kutipan novel yang ada di buku paket, nanti Anda baca, ya, baca dengan cermat. Judulnya Ku Antar ke Gerbang, karya Ramadan KH, ya, terbitan Sinar Harapan tahun 81. Novel yang mengisahkan cerita romantis Ibu Inggit dengan Soekarno. Mungkin Anda tidak asing lagi mendengar kata Soekarno, tapi kata Ibu Inggit mungkin juga ada yang sudah mendengar, ya, dalam lintas materi pembelajaran sejarah. Ibu Inggit itu adalah istri daripada Bapak Soekarno. Imajinasi pengarang di sana muncul, ya, muncul saat ingin memberikan makna tentang peran Ibu Inggit sendiri itu dalam pembentukan seorang pribadi yang kelak akan menjadi presiden pertama di negeri ini. Ya, Ibu Inggitlah yang mengayomi, memelihara, dan mengantar Soekarno ke dalam kedudukannya sebagai tokoh nasional. Peran ini bukanlah sebagai kawan politik, tetapi sebagai dua sosok yang saling memahami. Ya, perlu diketahui Ibu Inggit Ganarsih itu usianya 12 tahun lebih tua dari Bapak Soekarno, ya. Berperan sebagai istri, berperan sebagai kawan, dan berperan sebagai ibu yang menginginkan setiap suami, sahabat, dan anaknya sukses dalam kehidupannya. Nah, peran inilah dapat dijalankan secara simpatik oleh Inggit Ganarsih, ya. Soekarno itu di dalam asuhan kejiwaan dapat diantarkan ke pintu gerbang puncak pimpinan nasional. Secara simbolis mengandung makna bahwa Ibu Inggit benar-benar mendampingi suaminya selama masa terberatnya. Ya, dalam perjuangan Soekarno dibentuk oleh Ibu Inggit menjelma menjadi pemimpin bangsa. Itulah yang diimajinasikan. Wah, kalau baca ceritanya tentu lebih seru, ya, ketimbang cerita seperti ini. Nah, oleh pengarang yang secara historis simbolis ini tidak muncul dalam buku-buku sejarah tentang Soekarno dan tentang Inggit Ganarsih, bahwa Ibu Inggit memegang peranan besar dalam riwayat pembentukan negeri ini, ya. Nah, itu makanya di sini dalam cerita ini justru yang muncul begitu. Lalu hanya perannya tidak muncul ke publik, ya, Ibu Inggit itu kembali. Justru kita hanya mengenalnya Soekarno saja. Padahal Soekarno menjadi pemimpin bangsa ini, suami-suami ayah kita menjadi orang besar dan terhormat ini, itu ada peran keluarga, terutama dari seorang istri. Ya, Ibu Inggit itu hanya bermain di belakang layar, bagai seorang ibu yang hanya memberi, ya, hanya memberi, tetapi tak pernah meminta. Ibu Inggit adalah ibu Indonesia dalam menjelmakan seorang menjadi pemimpin besar. Sungguh luar biasa, kan? Ternyata novel ini sangat dekat, ya, dengan sejarah, ya, dengan data-data faktual. Jadi mungkin kalau Anda baca sejarahnya juga ada kesesuaian latar yang digunakan. Kalau tokoh sudah jelas, Bapak Soekarno dengan Ibu Inggit. Nah, tempat kejadian, kalau plot penceritaan tadi sudah jelas, ya, Bapak Soekarno dengan Ibu Inggit. Kemudian plot penceritaan novel sangat bergantung pada tokoh Soekarno selama perjuangan untuk menjadi tokoh politik penting Indonesia. Tokoh Inggit menjadi saksi mata, ya, atas semua kehidupan Soekarno saat itu. Lalu teknik penceritaan
atau sudut pandang ya, sudut pandang pengarang, yaitu menggunakan orang pertama, aku ya. Melalui teknik ini pengarang lebih dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran ya seorang istri pejuang nasional yang kurang dikenal secara publik, yang digunakan hanya untuk mengisahkan kejadian di sekitar Soekarno dan bukan tentang dirinya sendiri. Bahasa ya, itu Bapak hanya menceritakan saja. Kalau melihat daripada proses struktur atau alurnya, wah sungguh luar biasa. Nah, menggiring kepada bagaimana mendata informasi dalam novel sejarah, ya kegiatan mendata informasi tadi sudah disebutkan penting ya. Tentu berbeda dengan mendata teks sejarah ya. Informasi penting dalam novel sejarah lebih mengarah kepada fakta-fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan serta imajinasi penulis. Buktinya begini ya. Misalnya tadi kuantar ke gerbang itu menceritakan tentang masa perjuangan Soekarno dengan siapa tadi? Dengan Ibu Inggit Gunarsi ya, dalam rumah tangganya. Tempatnya itu kalau Anda baca, itu tempatnya di kota Bandung ya. Dan juga menjadi nama lapas sekarang, Bancai. Ya, sebuah nama kelurahan di kota Bandung itu dekat alun-alun. Kota Bandung serta kota Bandung itu sendirilah. Kemudian menceritakan Surabaya ya. Kota Surabaya saat Soekarno melakukan perjalanan dengan kereta api, kemudian Endeh membentuk rombongan sandiwara. Coba Anda baca ya. Kemudian pusat penceritaan udah jelas, tadi berkali-kali Bapak sebutkan Pak Soekarno ya, kisah kejadian di sekitarnya dan imajinasinya juga yang mengungkapkan perasaan dan pikiran tokoh Ibu Inggit Gunarsi. Mungkin Anda perlu detail membacanya ya, agar bisa menemukan imajinasi-imajinasi yang muncul. Menurut Sumarjo dalam bukunya tahun 1991 halaman 57, imajinasi pengarang terhadap tokoh Inggit Gunarsi dengan jasa-jasanya yang yang sering berubah menjadi semacam gugatan. Ya, meskipun ini tak banyak dan harus ya secara tersamar begitu, implisit, kesan dari Yakob Sumarjo sangat beralasan karena dalam buku-buku sejarah tentang Soekarno, Inggit Gunarsi sangat jarang dikupas ya, padahal jasa-jasanya sangat besar dalam mengantarkan Soekarno ke panggung politik nasional menjadi bapak bangsa. Itu mah bukan Bapak membacakan penggalan cerpen ya, itu Bapak bercerita isi dari kuantar ke gerbang. Anda nanti berlatih, silakan temukan fakta-fakta sejarah melalui unsur intrinsik. Jadi Anda menganalisis isi informasi yang ada di dalam cerita, mau tidak mau harus membaca atau paling tidak mendengarkan. Membaca harus benar dalam konteks pemenggalan kalimat dengan kalimatnya, jangan sampai Anda tidak paham. Kemudian mendengarkan juga yang membacakannya harus sesuai emosionalnya agar cerita itu bisa diterima. Tugas bagi Anda nanti itu sebenarnya bukan tugas ya. Bapak akan menjelaskan bagaimana menemukan unsur intrinsik atau informasi dari Kemelut di Majapahit jilid 1 karya S.H. Mintarja. Anak-anakku sekalian, tolong Anda simak judul Kemelut di Majapahit jilid 1 karya S.H. Mintarja. Kemudian Anda analisis dari sisi isi dan hal-hal penting yang terdapat di dalamnya. Tentunya ada latar waktu, latar tempat, alur atau plot, ada tokoh dan penokohannya, kemudian kebenaran faktanya sesuai atau tidak, imajinasi yang dikembangkannya berpusat pada tokoh siapa, kemudian apa yang diimajinasikannya, emosi, pandangan politik, kekuatan pribadi, atau hal lainnya.
Kemudian mengapa itu yang diimajinasikan terhadap tokoh? Tolong Anda untuk menyimak dengan baik. Kalau ingin mengulang bisa diputar ulang, atau bisa juga membaca bukunya, naskah aslinya atau kutipannya juga boleh dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan ya, Kemelut di Majapahit Jilid 1. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Mojopahit pertama, bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya. Semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban, dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara mereka dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Lalu ada guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu atau Raden Wijaya telah menikah dengan 4 putri mendiang. Mendiang itu almarhum ya, mendiang Raja Kertanagara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Diah Tribunan. Yang menjadi permaisuri yang kedua adalah Diah Nara Indra Duhita. Ketiga adalah Diah Jaya Indra Dewi. Dan yang keempat Diah Gayatri, yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni, yang berarti terkasih, karena memang putri bungsu dari mendiang Kartanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Diah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita, seperti seorang Dewi Kahyangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Malayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang, jadi Anabrang, ke negeri Malayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yang muda bernama Darapetak. Dan Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka diambillah Darapetak menjadi istrinya yang kelima. Segera ternyata bahwa Darapetak menjadi saingan yang paling kuat dari Diah Gayatri, putri keempat tadi yang dinikahi dari 4 bersaudara itu. Karena apa? Karena Darapetak memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini, yang setelah diperistri oleh Sang Baginda lalu diberi nama Sri Indraswari. Sri Indaswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan secara diam-diam. Namun cukup seru persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda. Yang dimaksud adalah Raden Wijaya, yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini,
Pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Darapetak, keturunan Melayu. Maklumlah, istri yang keempat dengan istri yang kelima. Persaingan itu untuk mengambil untuk mengambil cinta, kasih sayang dan perhatian dari seorang raja. Tentu saja Ronggolawe muncul tokoh baru ya. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan. Kiranya tidak ada terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya Darapetak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Patih Hamangkubumi, yaitu Patih Kerajaan Mojopahit, yaitu pengangkatan Patih Hamangkubumi, ya, yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan yang paling berkuasa sesudah raja sendiri. Itu adalah Senopati Nambi. Muncul tokoh berikutnya, Nambi ya. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Darapetak. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, marahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah di kepalanya dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang Adipati menggunakan aji kedigdayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dari ujung meja, diremasnya menjadi hancur. Itu yang dilakukan oleh Ronggolawe. Kakang Mas Adipati harap paduka tenang. Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakang Mas, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Ya tadi karena melempar nasi ya. Jadi kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal, lekas suruh persiapan si Megolamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Megolamat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat, warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki Megolamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu, mengiris perasaan dua orang istri yang mencintai dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan penggawa. Semua penghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe. Dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut
tanda tidak berkenan hatinya. Namun karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe di dalam kemarahan dan kekecewaan. Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghaturkan sembahnya. Akan tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta-merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Coba, begitu lantangnya. Semua muka para penghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Mereka semua mengenal belaka sifat dan watak Ronggolawe, Benteng Majapahit, yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur, tanpa tedeng aling-aling. Dalam mengemukakan suara hatinya, tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" "Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai pepatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai patih Hamangkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil, padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil." Hebat bukan main ucapan Ronggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap Sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebo Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Ronggolawe. Lembu Sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya. Tak mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati-senopati Gagak Sangkoro dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya, semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengar ucapan-ucapan Ronggolawe, semuanya terkejut dan sebagian besar marah sekali. Akan tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati Sang Prabu. Akan tetapi Sang Prabu Kertarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe, penggawanya yang dia tahu amat setia kepadanya itu, lalu berkata halus, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai patih Hamangkubumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak, bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil?" Dengan muka merah, kumisnya yang seperti kumis Sang Gatot Kaca itu bergetar. Napas memburu karena desakan amarah. Ronggolawe berkata lantang, "Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang yang bodoh, lemah,
rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa. Anak-anakku sekalian, demikian kutipannya. Untuk itu, ini hanya sebagian saja yang mungkin kalau dibuat atau dibaca novelnya tebal ya, dan lebih menarik begitu, lebih menarik. Ini di sini kisah bahwa sang raja telah mengawini 4 orang agar bisa memperlakukan adil. Kemudian datang lagi 1 orang perempuan yang dibawa pulang dari Melayu, akhirnya dinikahi lagi, timbullah persoalan karena ada 2 kubu begitu, dan mengangkat Nambi, Ronggolawe tidak setuju, begitulah ceritanya. Tolong Anda disimak lagi ya. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi, kapan latar waktunya? Ya, di sana ada kata setelah Raden Wijaya berhasil menjadi raja. Jadi kapan latar waktu terjadinya? Misalnya sebuah tragedi di kerajaan setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Jadi beliau itu menikahi ya 4 tambah 1 putri, sehingga timbul persoalan. Kapan? Jadi setelah itu. Kemudian juga semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat. Jadi itu yang merupakan latar waktu ya. Kalau ada kata di Tuban, itu menunjukkan pada latar tempat. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu. Kapan? Jadi itu menunjukkan latar waktu ya. Semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Itu di samping menunjukkan pada waktu, itu menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanagara. Sejak kapan? Yaitu latar waktu ya. Di mana latar tempatnya? Ya jelas di Kerajaan Majapahit. Di mana lagi? Di Tuban, karena Ronggolawe sebagai senopati Tuban. Kemudian peristiwa atau alur apa saja yang dikisahkan? Ya itu tadi, sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana menikahi 4 orang putri mendiang Raja Kertanegara dan 1 putri dari Melayu. Jadi ada 5 istrinya. Nah, setelah itu atas desakan dan mencari hati dari sang Prabu Kertarajasa, Darapetak dan Diah Gayatri itu bersaing kan gitu untuk mencari perhatian, sehingga memasukkan 1 nama Nambi untuk diangkat sebagai Patih Habangkubumi ya, Kerajaan Majapahit. Ya, kemudian Adipati Ronggolawe marah ketika mendengar pengangkatan Nambi sebagai Patih Habangkubumi, karena tahu Nambi itu siapa begitu. Siapa saja tokohnya? Udah jelas, tokohnya itu kan Prabu Kertarajasa Jayawardhana dengan yang arif, bijaksana, baik, budi, tenang. Itu kan itu penokohannya. Tenang, dia seorang raja. Kemudian yang banyak diceritakan di sana kan Adipati Ronggolawe. Walaupun Nambi diceritakan, tapi Nambi hanya sebagai objek saja begitu. Dia Adipati Ronggolawe itu jujur, tadi kan berani, tegas dan amanah. Apakah latar waktu, tempat, tokoh, peristiwa sudah kamu kenal? Ya, ini kan pembelajaran lintas mata pelajaran sejarah gitu. Lintas mata pelajaran. Jadi pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran sejarah. Di bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Yang mungkin Anda bisa jawab itu di bagian latarnya, bisa kan ada nama Kerajaan Majapahit, nama-nama tokohnya. Kebenarannya, fakta, Anda harus mencari di buku-buku sejarah tentang cerita ini. Kemudian apa imajinasi yang dikembangkan melalui penceritaannya? Ini berpusat pada tokoh siapa? Ya, yaitu Raja Majapahit dan Patih Ronggolawe. Raja Majapahit dan Patih Ronggolawe. Yang diimajinasikan seperti emosi, pandangan politik, ada. Coba cermati. Beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya. Itu mungkin kekuatan pribadinya. Sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja, amatlah erat dan baik. Itu berarti berkaitan dengan kekuatan pribadi juga. Akan tetapi sang Prabu Kertarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe dan seterusnya. Itu emosi atau kekuatan pribadi juga bisa.
Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan, seperti biasa dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati, dan seterusnya. Itu konteks yang menunjukkan pada Ronggolawe yang berbicara begini. Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah di kepalanya dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedigdayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi krotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Nah, itu berarti emosi, begitu, imajinasi emosi. Banyaklah begitu. Adipati Ronggolawe masih ingat untuk mengaturkan sembahnya. Akan tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang. Itu kekuatan pribadi Ronggolawe. Jadi banyak, ada kekuatan politik, ada kekuatan emosi, ada kekuatan yang lainnya, pandangan politik misalnya, itu yang mewarnai imajinasi atau daya hayal pengarang sehingga cerita itu menjadi hidup. Mengapa pengarang menonjolkan yang diimajinasikan? Ya, itu agar ceritanya menjadi hidup, seolah-olah kita melihat sikap dan perilaku tokoh itu seperti itu. Kelebihan apa yang dimiliki tokoh yang diimajinasikan sehingga tokoh itu memiliki kekuatan penceritaan? Ada pertanyaan begitu kan? Ya, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana itu sabar, kan tadi bijaksana, tenang, raja yang disegani, ya. Kemudian ya menghadapi persoalan tidak dengan emosional. Bagaimana dengan Patih Ronggolawe? Jujur, tegas, hormat, berani, amanah juga, mampu memberikan alasan sebagai saran yang tersirat. Demikian berkaitan dengan materi untuk mencari informasi. Kita lanjutkan dengan struktur, ya, mengidentifikasi struktur teks cerita. Kalau mengidentifikasi struktur itu kan sudah berurutan, itu tidak mungkin berubah kecuali kalau menggunakan alur mundur. Novel sejarah termasuk dalam genre teks cerita ulang, mempunyai struktur orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, evaluasi, dan koda. Itu ingat, jadi ada 5 ya. Orientasi itu kan pengenalan gitu, belum tokoh-tokohnya belum bergerak. Kemudian ada pengungkapan peristiwa, ada menuju konflik, semakin ramai, ada puncak permasalahan. Ya, nanti tadi mungkin puncak permasalahannya lebih cenderung pada Ronggolawe yang marah-marah gitu. Ada penyelesaian, kemudian ada koda. Maka perlu dipelajari apa sih pengenalan situasi atau orientasi itu. Pengarang memperkenalkan setting cerita, ya, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Itu berarti dalam bagian ini peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, mengawini 4 orang putri agar membuat sikap yang adil dan tidak muncul persoalan. Ketika nambah lagi 1 orang istri yang berbeda suku, mulailah muncul persoalan. Kemudian menuju konflik, terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Kemudian ada puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Ada penyelesaian atau evaluasi, ya. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Kemudian yang terakhir, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita
yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembaca. Mereka dibiarkan menebak-nebak lah gitu. Contoh hasil analisis Gajah Mada bergelut dalam tahta, Anda bisa lihat mungkin kalimatnya begini, duka membayang di kaki langit, duka sekali lagi membungkus matahari. Itu orientasi, belum ada tokoh, belum ada apa. Ada banyak hal yang dicatat pancaksara, banyak sekali. Kesedihan kali ini terjadi bagi pengulangan peristiwa 19 tahun yang lalu yang ditulisnya berdasar kisah yang dituturkan ayahnya. Itu orientasi, berisi penjelasan tentang setting waktu. Dan seterusnya Bapak lanjutkan pengungkapan peristiwa. Dan ketika bende Kiai Samudra dipukul bertalu, tangis rentak membuncah. Ayunan pada bende yang getar suaranya mampu menggapai sudut-sudut kota, merupakan isyarat yang sangat dipahami. Itu sudah ada peristiwa, pengungkapan peristiwa. Kemudian menuju konflik biasanya mungkin ada kalimat begini, karena itu peristiwa yang diungkapkan pada bagian ini merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Yang mencuri perhatian kali ini bukan hanya soal desas-desus itu. Sepeninggal Kalagemet, Srijaya Negara dengan segera muncul pertanyaan, apa, siapa yang akan naik tahta menggantinya. Jadi ini sudah menuju konflik. Kemudian berikutnya puncak konflik. Siapa yang terbunuh di Balai Gringsing? Lurah prajurit Langse, Jawa Bayangkara, Macan Liwung. Gajah Mada menarik napas lega setelah mengetahui bukan Gajah Ngon yang terbunuh di Balai Gringsing. Jadi ada pembunuhan lah begitu. Anda memilih-milih begitu, memilih-milih. Mudah-mudahan tahapan alurnya konsisten gitu. Karena kan kalau sinetron setiap episode ada yang rame begitu, sehingga rame di ujung dipotong, besok mulai lagi di ujungnya rame lagi, itu sulit ya untuk menyusun struktur. Balai prajurit ramai sekali berita mengenai ditangkapnya pemimpin. Nah, itu sudah ada penyelesaian, ditangkapnya pemimpin, orang-orang yang berniat melakukan makar dengan cepat menyebar. Kemudian juga Anda bisa menyimak kalimat yang berupa koda. Koda itu kan akhir novel. Penulis memberikan pernyataan tentang semua peristiwa yang terjadi dengan kalimat penutup sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Di sini kan ada kalimat begini di tagnya. Diah Menur berbalik dengan memejamkan mata. Diah Menur Hardiningsih yang menggendong anaknya dan Prada Basu yang juga menggendong anaknya berjalan makin jauh ke arah surya di langit barat, dan sang waktu sebagaimana kodratnya akan mengantarkan kemanapun mereka melangkah. Sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Nah, itu koda itu biasanya di akhir. Jadi urutan struktur itu urutan. Ya, maka setelah Anda memahami tentang teks cerita sejarah, harus mampu membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Apakah ada perbedaan? Ya ada tuh. Teks sejarah menunjuk kepada hal yang memang ada. Kalau novel sejarah apa saja menggambarkan sesuatu yang pernah atau tidak pernah ada, semuanya disertai imajinasi. Kemudian teks sejarah itu sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau, artinya tidak dapat ditambah-tambah lagi begitu. Tapi kalau di novel sejarah, novelis bebas menciptakan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana gitu dalam menggambarkan fakta sejarah. Kemudian hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi, misalnya hubungan topografisnya atau kronologisnya. Nah, kalau di teks cerita sejarah, faktor prekayasaan pengarang lah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi.
Berikutnya, sejarawan sangat terikat pada fakta. Apa, siapa, kapan, dan di mana. Tapi kalau pengarang novel terikat pada fakta sejarah mengenai yang tadi, apa, siapa, kapan, dan di mana. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya disertai imajinasi yang menarik. Pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah harus situasi dengan kenyataan yang terjadi. Beda di dalam cerita sejarah, perpaduan antara fakta sejarah dan hasil imajinasi. Demikian tutorial hari ini. Setelah Anda mendengarkan, menyimak tentang penggalan cerita tadi ya, dan sudah dilakukannya, Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara, buku paket bahasa Indonesia itu halaman 40. Tolong ya Anda perhatikan unsur isinya, kemudian juga dengan contoh-contoh strukturnya kalian juga perhatikan. Itu merupakan tugas yang harus dikerjakan ya. Jadi kapan latar waktu itu untuk menentukan informasi atau unsur isi, kapan atau unsur intrinsik lah, kapan, latar waktunya, latar tempat, alur, siapa tokoh dan penokohannya. Itu yang berkaitan dengan Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Kemudian yang keduanya, analisis struktur novel Mangir ya. Di buku paket ada novel Mangir. Analisis struktur kutipan novel Mangir seperti contoh ya, seperti contoh dalam tutorial. Itu bisa dilihat kutipan novel Mangirnya dalam buku paket halaman 48. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, temukan bukti perbandingan teks sejarah Borobudur ya, buku paket halaman 65 dengan kutipan sejarah Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, buku paket halaman 56. Jadi Anda tidak terlepas dari buku paket ya. Untuk itu Bapak akhiri sampai di sini. Selamat bekerja. Ini tugas ini bisa dikerjakan satu pertemuan sebelum pertemuan kedua Anda atau tutorial kedua Anda simak. Ini harus selesai disetorkan dulu, kurang lebih waktunya 1 minggu ya. Mudah-mudahan Anda bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi, literasi, pinjam buku paket bahasa Indonesia, semua materi ada di sana. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.